Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di bulan yang ketiga di tahun ini. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi ibu-ibu sekalian, bagi kita semua yang ada di sini. Kita bersyukur untuk semua kasih dan anugerahnya. Mari kita mau bersama-sama memuji Dia. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa kita kagum, hormat akan Dia. Karena kasih yang sungguh ajaib, hikmatnya dalam kehidupan kita yang tidak terselami, dan pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan, hikmat-Mu tiada yang terselami. Hikmat-Mu tiada terselami, Kasih-Mu kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ibu-ibu, kita naikkan pujian sekali lagi. Katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Bahkan hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, Mulia dan berkuasa. mulia. Mari kita katakan, ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan, Ku kagum hormat akan Kau Tuhan. ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan sekali lagi, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kau Allah yang layak untuk dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Katakan sekali lagi, Kau Allah yang layak untuk dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk boleh menerima setiap pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk berkat-Mu yang terus masih Kau berikan dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh terus diberikan kesehatan. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama hadir kembali beribadah kepada Engkau dalam persekutuan Komisi Wanita. Tuhan, kami membawa hati kami. Hati kami rindu untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang terus masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan Komisi Wanita kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 15 ayat 13 berkata, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh sebab itu, bersukacitalah, bergembiralah. Janganlah kita bersedih hati, jangan memendam kekecewaan, jangan simpan kesedihan dalam hati kita. Jangan biarkan jiwa kita tertekan. Jangan kita juga menyimpan akar pahit, tetapi kita mau bersukacita, memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira membuat wajah kita memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa memelihara hati kita agar tubuh kita juga boleh menjadi sehat. Mari ibu-ibu, dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri ibu-ibu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang sedang. Tapi kalau semangat yang patah, ringkat tulang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan
kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, topangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita sudah melewati begitu banyak kondisi saat ini yang sulit, tapi ada tangan Tuhan yang senantiasa boleh memelihara hidup kita. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita sebentar lagi akan dilayani oleh Guru Injil Beni. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian, Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk boleh memberitakan Injilmu. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, ini aku. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh diperbaharui dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu kembali di dalam Tuhan. Sekalipun kami berpisah jarak dan ruangan, tetapi kami percaya Tuhan Roh Kudus yang sama, Roh yang hadir dan hidup di dalam kehidupan kami, Engkaulah yang menyatukan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami bersekutu, beribadah kepada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menolong setiap kami. Engkau boleh mencelikkan mata hati pikiran kami sehingga ketika kami membaca kami mengerti. Dan bukan hanya sekedar mengerti tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolonglah hamba-Mu, dalam kelemahan keterbatasannya Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan
Dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tema kita pagi ini adalah mengandalkan hikmat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang penderitaan, maka sebenarnya natur manusia adalah menghindari penderitaan. Menghindari rasa tidak nyaman, menghindari masalah, dan kita selalu mengimpikan sebuah kehidupan yang aman, yang tenang, yang damai, yang lancar, dan kalau bisa nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, tidak ada penderitaan. Tetapi apakah faktanya kehidupan yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita? Faktanya adalah ibu-ibu sekalian bahwa kehidupan kita adalah lembaran demi lembaran pergumulan yang harus kita lewati. Dan ketika kita membaca dalam bagian ayat yang kedua, ada sesuatu yang menarik di situ ketika Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai sesuatu yang bahagia ketika kita menderita, ketika kita mengalami pergumulan, ketika banyak masalah dalam hidup kita, ketika keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita tidak ada yang beres. Dan Yakobus mengatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Ibu-ibu sekalian, ini berlawanan dengan natur kita. Yang tadi saya katakan bahwa kita itu cenderung menghindari yang namanya penderitaan. Kita cenderung menghindari yang namanya pergumulan. Kita cenderung ingin hidup kita aman, damai, sentosa, semuanya lancar. Dan memang ketika saya menyelidiki bagian firman Tuhan ini ada dua jenis penderitaan atau ujian atau pencobaan yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah penderitaan, pergumulan, masalah karena akibat dosa kita sendiri. Misalnya ibu-ibu sekalian, saya mencuri ayam tetangga. Saya ketahuan, lalu saya misalnya digebukin orang atau dimasukin ke dalam penjara. Saya menderita, saya merasa nggak nyaman. Tetapi saya melihat bahwa penderitaan yang saya alami adalah akibat dari dosa saya. Itu penderitaan jenis yang pertama. Penderitaan jenis yang kedua adalah penderitaan yang bukan karena akibat dosa, tetapi Tuhan izinkan terjadi supaya ada tujuan di dalam kehidupan orang percaya tersebut, yaitu memperkuat imannya. Nah, ibu-ibu sekalian, yang terjadi dalam surat Yakobus yang dikatakan dalam ayat yang kedua ketika Yakobus berbicara tentang berbagai-bagai pencobaan adalah jenis penderitaan yang kedua tadi. Jenis penderitaan, masalah, pergumulan, kesulitan hidup yang bukan akibat dari dosa yang dilakukan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena ayat yang pertama ada satu keterangan yang jelas, dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Di dalam perantauan itulah mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka mengalami banyak hal yang tidak nyaman karena mereka murid Kristus, bukan karena mereka melakukan dosa. Dan ketika Yakobus mengingatkan kepada setiap jemaat penerima surat ini, dia mengatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ketika kamu mengalami suatu hal yang tidak nyaman, menderita, dianiaya, banyak pergumulan.
Berbagai-bagai pencobaan yang dialamatkan oleh surat Yakobus menuju kepada pencobaan, penderitaan, pergumulan yang kedua. Nah ibu-ibu sekalian, penderitaan memang tidak selalu berkaitan dengan dosa. Jadi ketika kita melihat orang menderita, jangan lalu kita berkata seperti sahabat Ayub. Dia berkata, kamu dosa apa sama Tuhan sehingga kamu menderita? Kadang-kadang memang ada jenis-jenis penderitaan yang saya tadi sebut nama Ayub, ibu-ibu sekalian, dan memang itu betul. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan terjadi penderitaan yang luar biasa di dalam kehidupan Ayub. Dan respon pertama sahabat-sahabatnya ketika melihat Ayub menderita adalah, kamu dosa apa sama Tuhan? Kamu sudah minta ampun belum sama Tuhan terkait dengan dosa-dosa kamu? Padahal tidak ada dosa yang dilakukan oleh Ayub. Orang dia setiap pagi mempersembahkan korban persembahan dan dia setiap pagi memohon pengampunan dosa bahkan untuk semua anaknya. Nah ibu-ibu sekalian, inilah jenis penderitaan, pergumulan, ketidaknyamanan yang memang Tuhan pakai untuk memproses iman orang percaya. Nah ibu-ibu sekalian, saya harap kita bisa membedakan pertama-tama dua hal tadi. Penderitaan akibat dari dosa, jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita menderita karena kita melakukan dosa. Tetapi memang kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan jenis yang kedua, bukan karena dosa kita, tetapi Tuhan ingin memproses iman kita. Nah ibu-ibu sekalian, lalu bagaimana kita meresponi penderitaan yang semacam ini yang bisa terjadi dalam hidup kita? Misalnya ibu-ibu sekalian, kita dalam masa pandemi begitu ya. Memang beberapa jemaat di tempat saya melayani juga terkena COVID-19 begitu. Saya ingin katakan kepada ibu-ibu sekalian juga, bahkan orang percaya yang mungkin hidupnya baik, yang hidupnya rajin ke gereja, yang kasih persembahan, yang rajin pelayanan. Satu kali saya ketemu dengan seorang jemaat yang lalu berkata, kenapa Pak saya kena COVID? Kenapa Tuhan gak jaga saya? Saya ini rajin melayani loh Pak. Saya itu rajin ikut persekutuan doa. Saya itu rajin beribadah. Saya merelakan diri saya kadang-kadang mempersembahkan lebih besar dibandingkan apa yang Tuhan tuntut. Dan kenapa lalu dia kena COVID dan menderita? Ibu-ibu sekalian, saya katakan kepada dia, memang ada tipikal penderitaan, permasalahan yang bukan diakibatkan karena dosa, tetapi karena Tuhan ingin memproses hidup kita. Dan dari bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana kita meresponi berbagai macam penderitaan, secara khusus penderitaan yang diakibatkan bukan karena dosa kita. Sebenarnya ketika kita membaca surat Yakobus ini ingin memberikan paradigma, pandangan yang benar akan penderitaan yang bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya yang Tuhan pakai untuk memproses iman kita. Ibu-ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang kedua tadi bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus ingin memberikan paradigma yang benar ketika kita menghadapi penderitaan yang bukan diakibatkan karena dosa kita. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mengetahui pertama, memang ada jenis penderitaan yang tadi. Yang kedua, kita tahu hasilnya itu adalah untuk memperkuat iman kita, memproses iman kita, memurnikan iman kita. Jadi ketika kita tahu ujung pangkalnya, ibu-ibu sekalian, kita bisa menjalaninya dengan tekun, dengan sabar. Yang itu tentu berlawanan dengan naluri alamiah kita sebagai manusia yang ingin cepat keluar dari masalah. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa melihat tercermin dari doa-doa kita kepada Tuhan sebenarnya. Kadang-kadang kita selalu berdoa ketika masalah itu terjadi, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa ini yang kau izinkan terjadi? Tuhan saya sudah minta supaya Tuhan berkati, tetapi bukan berkat yang datang, tetapi justru penderitaan yang datang ke dalam hidup saya. Dan kadang-kadang kita lalu menyalahkan Tuhan atas sesuatu yang tidak nyaman yang kita alami itu. Dan jadinya kita menjadi orang-orang percaya yang lalu merasa Tuhan ini kecewa. Tuhan, saya kecewa kepada Tuhan. Karena apa yang saya minta Tuhan tidak kasih, tetapi Tuhan berikan yang lain. Ibu-ibu sekalian, penderitaan Tuhan bisa pakai untuk memperkuat iman kita. Beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan di YouTube, ibu-ibu sekalian, ada seorang yang menguji kekuatan sebuah beban dengan mesin pres dari besi. Jadi ketika dia masukkan semangka, dia tekan lalu hancur berantakan begitu ya. Lalu dia masukkan apalagi lalu tekan dan hancur berantakan. Lalu ada satu benda yang dia tekan dan tidak hancur.
Jadi apakah orang itu menekan benda itu dengan tujuan menghancurkan? Tidak. Orang itu menekan benda itu dengan ingin menguji seberapa kuat benda itu bisa ditekan. Ketika Tuhan izinkan hal yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian, Tuhan sedang menguji iman kita. Seberapa kuat iman kita di hadapan Tuhan. Dan ingat, prosesnya adalah ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman. Jangan berbicara tentang iman kalau kondisi kita nyaman. Jangan berbicara tentang iman kalau kondisi kita semuanya lancar. Jangan berbicara tentang iman kalau kita semuanya hidupnya lancar, jaya, enak, aman, tentram, semuanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi mari kita berbicara tentang iman. Kalau kondisi kita sedang terpuruk. Kalau kondisi kita berada di titik nadir yang paling bawah. Mari kita bicara tentang iman kalau kita mengalami banyak penderitaan yang bahkan itu tidak masuk akal logika pikiran kita. Kenapa itu bisa terjadi? Dan itulah yang Yakobus ingin sampaikan kepada setiap kita. Ibu-ibu sekalian, ada satu bagan atau chart sebenarnya begitu ya. Dikatakan bahwa pencobaan itu kita harus jalani dengan berbahagia. Dengan ketekunan. Kenapa? Karena itu akan menguji iman. Dan itu dikatakan ketika kita tahan uji. Itu kita dikatakan sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun. Itu ayat yang keempat. Utuh dikatakan. Kita tahu tadi chartnya. Ada penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman kita. Makanya kita jalani dengan kebahagiaan. Saya jadi make sense ketika Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tahu ujungnya adalah iman kita dikuatkan, iman kita diproses, iman kita dimurnikan. Bahkan kita lalu melihat sedalam apakah pengenalan dan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan bukankah itu lebih berbahagia dibandingkan hanya Tuhan kasih jawaban, oke, saya keluarkan kamu dari masalah, oke, saya lepaskan kamu dari pergumulan, oke, saya bebaskan kamu dari segala hal yang tidak nyaman. Kenapa? Karena biasanya pengenalan dan kepercayaan kita justru bertumbuh di tengah masa-masa yang sulit di hadapan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada setiap kita, mari kita sabar, tekun. Kalau memang penderitaan itu bukan karena akibat dosa kita, jalani selangkah demi selangkah dan jangan cepat buru-buru keluar. Kemarin saya habis doa Rabu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya memang kalau saya sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya gak mau makan banyak-banyak ibu-ibu sekalian. Lalu setelah pulang PD Rabu, karena kami juga live stream, saya itu pulang dengan kondisi yang sangat lapar begitu ya. Lalu saya ketemu dengan istri lagi setrika baju, saya katakan demikian, buatin saya mie dong, mie Indomie maksudnya ibu-ibu sekalian begitu ya. Lalu saya bilang, saya mau yang kuah deh supaya itu lebih hangat di badan begitu ya. Lalu istri saya bilang, oke sebentar ya, tunggu 2 baju lagi begitu ya. Karena saya udah sangat lapar sekali, saya bilang, udah saya buat sendiri aja begitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, seinstan-instannya mie instan, mesti tetap butuh waktu 3 menit supaya kita bisa menikmati enaknya makan mie instan itu. Yang ingin saya katakan adalah tidak ada yang instan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lalu orang percaya, mengaku percaya, dibaptis dan lalu punya iman yang kuat. Ibu-ibu coba baca kisah tentang kehidupan Abraham. Bukankah dia disebut sebagai bapak orang beriman? Tetapi apakah setelah dia dipanggil dari Ur Kasdim lalu pergi ke tanah perjanjian, apakah dia langsung menjadi bapak orang beriman yang imannya kuat? Kalau dia imannya kuat, kenapa dia berbohong tentang Sarai ketika waktu dia di Mesir? Kalau dia imannya kuat, kenapa dia ambil Hagar menjadi istrinya dan menuruti kata istrinya sehingga Ismail itu lahir dan perpecahan, pertikaian di dalam keluarga itu muncul? Kalau dia imannya kuat, kenapa dia tertawa ketika Tuhan berjanji memberikan keturunan? Mungkin yang kita sorot hanyalah Sarah yang tertawa. Tetapi kalau ibu-ibu baca baik-baik, maka kita juga melihat Abraham pun tertawa terhadap janji Tuhan itu. Iman kita diproses dari ketidaknyamanan demi ketidaknyamanan sehingga menghasilkan iman yang kuat. Tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Kalau kita mau yakin dan percaya mempunyai pengenalan yang lebih mendalam kepada Tuhan, tahanlah, tekunlah, sabarlah di dalam penderitaan itu. Di dalam hal yang tidak nyaman itu. Disitulah kita akan menemukan betapa luar biasanya Tuhan bekerja dan berkarya. Ibu-ibu sekalian, ketekunan menjadi kunci, kesabaran menjadi kunci dari keberhasilan proses pembentukan, penguatan, pemurnian iman kita. Dan itu dilalui melalui
penderitaan, melalui ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini, bukan hanya mari kita belajar tekun, sabar, dan mari kita coba belajar menjalaninya dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tahu hasilnya iman kita diperkuat, iman kita diproses, iman kita dimurnikan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kepercayaan kita lebih kuat lagi, dan kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bukan hanya dengan ketekunan dan kesabaran, tetapi mari kita menjalani proses yang tidak nyaman itu. Penderitaan itu, pergumulan itu, permasalahan itu. Dengan meminta hikmat dan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita itu punya naluri alamiah, manusiawi yang kita tidak mau tahan dengan penderitaan. Kita tidak suka dengan hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Dan kadang-kadang ketika kita masuk dalam posisi-posisi tidak nyaman tadi, ada banyak masalah, ada banyak penderitaan. Lalu kita mulai menghalalkan segala cara, kita mulai mengandalkan banyak hal di luar Tuhan ketika kita menjalani pergumulan itu. Hal-hal yang paling sering diandalkan oleh kita sebagai manusia ketika kita menjalani pergumulan demi pergumulan adalah yang pertama, diri kita sendiri, logika kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Hal yang kedua yang sering kali kita andalkan, materi yang kita punyai. Makanya oleh karena itu kita selalu diajarkan, oke, kamu kerja baik-baik, kamu sekolah baik-baik supaya kamu dapat pekerjaan yang baik. Ketika kamu dapat pekerjaan yang baik, kamu punya uang yang banyak. Kenapa? Karena di situ ada satu prinsip pengandalan materi yang diajarkan secara tidak sadar. Atau kalau misalnya kita tidak mengandalkan diri sendiri, kita tidak mengandalkan materi, maka kita mengandalkan orang lain. Bisa koneksi, bisa sahabat, bisa rekan kerja, bisa segala sesuatu, orang lain yang kenal dengan kita, kerabat kita. Lalu kita minta tolong kepada mereka. Ibu-ibu sekalian, ketika kita mengevaluasi kehidupan kita, maka saya bisa katakan demikian. Ketika kita punya masalah, maka apa yang pertama kali kita lakukan? Itu adalah yang kita andalkan sebenarnya di dalam hidup kita. Apakah ketika kita punya masalah, ketika kita mendapatkan masalah, apakah kita lalu datang berdoa kepada Tuhan minta tolong, atau kita segera telepon sana, telepon sini, pikir dengan logika masing-masing, lalu menuliskan banyak hal, rencana dan juga planning, yang itu semuanya mengandalkan diri kita sendiri sebenarnya. Makanya cara yang paling tepat untuk menguji apa yang sebenarnya kita andalkan dalam hidup kita adalah ketika kita punya masalah. Dan respon pertama terhadap masalah itu memperlihatkan apa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, dikatakan dalam surat Yakobus, kalau kita tidak punya hikmat atau kekurangan hikmat, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan dengan cuma-cuma dan dengan tidak membangkit-bangkit. Memang definisi hikmat di sini, ibu-ibu sekalian, memang ada suatu definisi yang cukup panjang lebar. Definisi itu mengatakan demikian. Hikmat adalah pengetahuan yang menyeluruh tentang kehidupan, yang mempengaruhi bukan saja kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani, serta menuntun kepada tingkah laku dan perbuatan kita. Itu hikmat. Panjang ya. Saya sederhanakan dengan dua kata. Apa itu hikmat? Hikmat adalah firman Tuhan. Selesai, ibu-ibu sekalian. Kenapa ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu mempengaruhi kehidupan jasmani kita, itu mempengaruhi kehidupan rohani kita, dan firman Tuhan diberikan oleh Tuhan untuk mengarahkan, menuntun tingkah laku, perbuatan kita. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ibu-ibu sekalian, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan penuh penderitaan, dengan penuh rasa tidak nyaman, bukan hanya perlukan ketekunan, kesabaran, tetapi juga diperlukan firman Tuhan yang mengarahkan, yang menuntun kita, yang menolong kita, yang memberitahu bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menjalani, bagaimana kita menyelesaikan pergumulan kita. Memang saya menyadari bahwa tidak semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu hurufiah ada, dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Misalnya ketika kita bergumul dengan kita tidak punya pekerjaan, kita ingin bekerja. Lalu kita baca, yang gak ada lowongan pekerjaan di dalam Alkitab, ibu-ibu sekalian. Tetapi prinsipnya kita bisa tahu. Misalnya dalam surat-surat Paulus dikatakan, kalau kita mau mencari pekerjaan supaya kita hidupnya tidak malas. Paulus mengatakan, yang gak kerja jangan makan. Amsal mengatakan, lihat pada semut. Prinsip-prinsipnya ada, tetapi kalau kita tanya hurufiah, apakah ada
dilarang merokok di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya nggak ada ibu-ibu sekalian. Tetapi prinsipnya adalah kita tahu bahwa tubuh kita bait Roh Kudus ini. Yang mesti kita jaga, yang mesti kita rawat dengan baik. Nah ibu-ibu sekalian, firman Tuhan sudah diberikan, tinggal kita baca dan kita lakukan. Memang saya menyadari bahwa ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, terkadang kita tidak langsung mengerti. Atau kita kesulitan mengerti tentang apa yang kita baca. Oleh karena itu betul yang dikatakan oleh Yakobus, mari kita meminta supaya Tuhan menjelaskan, supaya Tuhan yang menolong para penulis Alkitab, Tuhan yang menolong melalui Roh Kudus dengan ineransinya, Tuhan yang sama juga ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengerti. Kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip yang lalu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan setiap kita. Nah ibu-ibu sekalian, pagi ini saya berharap kita mulai melihat kehidupan kita dengan paradigma yang benar tentang penderitaan, pergumulan, permasalahan yang kita alami. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan ketika hidup kita tidak nyaman. Jangan buru-buru kita lalu berkata, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Mungkin ada tujuan dan maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Dan saya yakin dan percaya adalah itu maksud yang baik. Ibu-ibu sekalian, dari surat Yakobus kita bisa mengerti dan kita belajar. Penderitaan yang kita alami, yang bukan karena dosa kita, mesti kita jalani dengan tekun, dengan sabar. Kenapa? Karena itu memproses iman kita, menguatkan iman kita, memurnikan iman kita. Dan yang kedua bukan hanya dengan tekun, dengan sabar, tetapi juga dengan firman Tuhan yang menyertai kita, yang kita baca, yang kita renungkan, yang mengarahkan kehidupan kita. Supaya kita tahu bagaimana kita harus melangkah dalam penderitaan pergumulan yang tidak mudah kita hadapi dalam kehidupan setiap kita. Ibu-ibu sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh menolong setiap kita. Mari kita sama-sama belajar. Ketika kita mengalami banyak hal yang tidak nyaman hari ini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Iman kita sedang diperkuat. Iman kita sedang diproses. Tuhan sedang ingin menyatakan pengenalan dirinya yang lebih dalam lagi kepada setiap kita. Dan kalau kita tahan, sabar, tekun, ada firman Tuhan di sisi kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita bisa melihat Tuhan yang hadir. Dan kita akan menjalani semuanya itu dengan kebahagiaan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya dalam kehidupan kita boleh tetap terus melihat Tuhan, merasakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan setiap kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan setiap kami. Tuhan, kami ingin melihat Engkau dan merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu penderitaan yang kami alami, rasa tidak nyaman yang kami alami, pergumulan, kesulitan, masalah. Terkadang Tuhan bisa pakai untuk menguatkan, memurnikan, menguji iman kami. Tuhan, tolonglah setiap kami yang lemah dan terbatas ini, dan kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Beni yang boleh menguatkan kita melalui firman Tuhan. Mari ibu-ibu, di tengah kondisi kita saat ini apapun, mari kita terus bertekun, berharap hanya kepada Dia. Memohon Tuhan untuk boleh menguatkan kita. Kita boleh melewati setiap pergumulan kita yang ada. Mari ibu-ibu, kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ibu-ibu bisa melakukan transfer melalui barcode yang ada di layar, ataupun bisa scan dengan barcode yang ada atau melakukan transfer. Mari ibu-ibu, kita mau naikkan pujian, Give Thanks with the Grateful Heart. Mari kita mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan berikan dengan hati yang penuh syukur. Because He's
terima kasih. Mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kembali menguatkan kami. Mungkin saat ini kami di dalam segala kelemahan. Biarlah melalui firman-Mu kembali kami boleh dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang masih terus Tuhan berikan buat kami. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati semua ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum memberikan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dengan hati yang limpah dengan syukur. Mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan begitu banyak dalam kehidupan kami. Engkau terus senantiasa juga memberkati setiap kami. Mengaruniakan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami ibu-ibu tidak hanya belajar memberikan secara materi. Tapi kami mau lebih lagi Tuhan. Memberikan diri kami dipakai. Boleh melayani Engkau sebagai persembahan yang hidup. Boleh dipakai menjadi tiang doa. Boleh dipakai menjadi alat untuk boleh bersaksi buat banyak orang ya Tuhan. Pakai menjadi alat-Mu yang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serahkan kepada Guru Rina. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur ya, kita sudah ada di minggu kedua bulan Maret, ini semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun dengan kondisi yang serba terbatas, dengan keadaan yang mungkin ya, ada ibu-ibu bilang, waduh kalau persekutuan secara online itu lain, rasanya beda. Udah pengen sekali untuk bersekutu bersama-sama di gereja. Tapi mari kita terus boleh tetap sabar ya. Kita tetap selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah boleh menyapa kita kembali. Di dalam segala keadaan kita terus boleh bertekun ya. Dalam iman kita berpengharapan terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu ada dan menyertai memberkati kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa rekan kita untuk Ibu Ferawati, Ibu Lianawati, Ibu Wawa, Ibu Erna dan Mak Tegal ya. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang boleh melayani dalam persekutuan ibadah hari ini. Ada Guru Injil Benny, ada Ibu Nelly, Ibu Jenny, Ibu Hendy dan Ibu Maria. Dan tim perekaman yang begitu setia ya. Di tengah-tengah kondisi yang terbatas ini yang tidak mudah. Tapi Tuhan taruhkan hati yang sukacita di dalam melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita satu hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang terus boleh memberkati kami dengan waktu-waktu yang baik. Di tengah-tengah kondisi yang masih terbatas untuk kami boleh beraktivitas, bahkan berjumpa satu dengan yang lain karena masih pandemi. Tapi kami boleh menyatakan rasa syukur kami karena ada kesempatan, ada waktu yang indah di mana kami boleh kembali menikmati akan hadirat Tuhan melalui persekutuan maupun ibadah-ibadah, termasuk komisi wanita yang boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali boleh mengajar kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Kami mengingat kembali bahwa kami punya Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi kami dan dapat menolong kami. Biarlah kami terus bertekun di dalam segala pergumulan bahkan segala keadaan kami. Kami tetap teguh dan kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan terus boleh menolong dan memberkati setiap kami. Kami bersyukur untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang masih Tuhan taruhkan hati untuk boleh melayani. Kami bersyukur untuk setiap ibu-ibu yang boleh bersukacita karena ulang tahun yang juga boleh Tuhan berikan. Untuk Ibu Ferawati, untuk Ibu Wawa, Ibu Lianawati, untuk Ibu Erna, untuk Mak Tegal ya Tuhan. Tuhan sudah memimpin tahun-tahun dalam perjalanan hidup mereka sampai saat ini. Dan kami terus mau berdoa. Biar Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan sukacita di dalam kehidupan-kehidupan yang Tuhan masih izinkan bagi setiap mereka. Ada banyak harapan yang mereka punya.
Untuk keluarga mereka biarlah Tuhan juga yang memberkati. Ataupun segala persoalan pergumulan, Engkau Allah yang dapat menolong mereka di dalam semuanya itu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami terus mau berdoa ya Tuhan. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan terus memakai komisi wanita ini menjadi wadah. Untuk kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan, teguh adanya. Kami menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam segala keadaan kami. Kami menjadi wanita-wanita yang terus dapat dipakai Tuhan. Menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan pergaulan kami, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga terus mau datang berseru kepadamu. Untuk bangsa dan negara kami ini, kami bersyukur untuk proses vaksin sudah mulai dilakukan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Sehingga melalui momen ini, penanggulangan pandemi ini juga boleh dapat dilakukan. Kami sungguh menyerahkan semua kepadamu ya Tuhan di dalam pelaksanaannya secara khusus para tenaga kesehatan sebagai pelaku di dalam vaksin ini. Biarlah kiranya Tuhan juga yang beri kesehatan, kekuatan dan sukacita di dalam melayani. Kami sungguh menyerahkan semua kepadamu dan memohon berkat-Mu. Dan kami terus mau berdoa Tuhan untuk setiap ibu-ibu ya Tuhan yang mungkin saat ini masih berada dalam pergumulan mereka di dalam kehidupan. Masalah ekonomi, masalah hubungan di dalam keluarga, sakit penyakit ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru dan kami memohon jamahan dan lawatan Tuhan di dalam segala kondisi kami. Berilah kiranya berkat-Mu, berilah kiranya kesembuhan, berilah kiranya jalan keluar bagi persoalan yang ada. Kami sungguh mau hanya menyerahkan semua itu kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, seruan kami, ucapan syukur kami. Yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.